Baki, selamat sukacita untuk kegiatan ini, karena kegiatan itu bukan beban. Kegiatan itu di mana gereja ada kegiatan, di situ sukacita ada. Nah, saudara, Karl Barth bilang begini, ruang bertumbuhnya Injil itu ada pada perhatian dan pendampingan kita terhadap anak-anak. Jadi gereja itu dia benar-benar bertumbuh sebagai gereja kalau anak-anak diberi perhatian khusus. Gereja yang tidak memberi perhatian bagi anak-anak, dia tidak akan bertumbuh secara sehat. Kenapa? Karena kita kehilangan Injil generasinya untuk masa-masa yang akan datang. Gereja itu kan tidak bisa kita sendiri, mesti kita semua. Nah, karena itu kami mendukung. Saya baca data itu, kita ini kan 2,2 juta jiwa. Anak-anak kita itu hampir 300 mau ke 400 ribu sebenarnya untuk anak-anak ini. Ini jumlah yang tidak sedikit. Dan kalau kita tidak kasih perhatian serius, contoh saya dalam keluarga, kita sentuh anak-anak, potong setua berdomain kita, ini kita jurasa. Jadi jaga memang, jaga sayang sedang. Saatnya seperti drama tadi, berhenti bersuara untuk suara-suara yang tidak pas. Di gereja ini juga banyak hobi bawa omong, dosen tahu orang bawa omong itu dong menyakiti dong pun diri sendiri. Saatnya sekarang kita dengar suara anak-anak, dengar baik-baik mereka. Zaman berubah, kita harus dengar suara mereka. Saya tidak ke contoh jauh-jauh, saya punya anak, dua-dua itu laki-laki, dong main game ini meresahkan saya. Dong mau pergi gereja, dong hanya mau pergi gereja di Galet, Kelapa Lima, karena katanya di sana gereja cepat. Di lain itu pendeta terlalu lama, dong bilang putar-putar. Saya bilang, lu ini memang sudah bisa. Saya bilang, soalnya bapak di Galet itu puasa tak habis waktu pulang. Saya bilang, aduh, tapi saya belajar mendengar. Dong main game, belajar juga, main game. Kita marah, dong tidur. Dong lihat kita sudah tidur, dong main. Kita bangun dong tidur cepat-cepat. Saya bilang ini anak-anak yang melawan orang tua begini. Tapi kemudian saya coba dengar, apa dong maksud? Saya tidak tahu kenapa. Tahun lalu mereka juara game di NTT, 2 orang ini. Free Fire kok apa itu? Wartawan datang tanya saya sengaja bilang, mama lu pi, satu session pi. Masa anak itu Sino ada juara game ini? Juara matematika kok apa ini juara game? Tapi di tingkat nasional mereka juara 2. Mereka kalah dari Surabaya. Tapi kemudian mereka sekarang ada punya tim. Saya tidak tahu apa. Jadi mereka bilang di saya, Bapak percaya kami juga tidak mau kami hidup ini rusak. Tapi Bapak percaya kami bahwa kami punya cara untuk menemukan jati diri. Saya dalam hati menemukan game mungkin jadi. Tapi coba begini, zaman berubah jadi kita dengar suara mereka. Ini sudah bisa ke dulu lah, kalau kita suruh anak-anak dengar, bapak ada omong, bisa akan patuh ke dulu, kita dulu kok pondok begini dalam nama Yesus, tidak akan. Model pendekatannya sudah berbeda, sudah seperti itu. Jadi orang tua kasih kesempatan anak-anak menemukan, kita mendengar suara mereka, bukan membiarkan mereka sendiri, tapi juga mengantisipasi perubahan-perubahan. Mereka menemukan potensi di dalam diri. Itu yang harus kita dorong. Saya percaya kegiatan ini adalah upaya mendengar suara dan memberi ruang bagi anak-anak menemukan keberadaan diri mereka dan sesama, terutama kawan-kawan mereka. Ruang-ruang begini ini adalah juga ruang keceriaan. Sebab anak-anak NTT ini sebenarnya terluka, termasuk juga anak-anak ini. 1030 kasus kekerasan seksual. Itu 600 sampai 700 kasus. Itu saudara kebanyakan menimpa kekerasan seksual bagi anak-anak. Ada 1.200 sampai 1.500 kasus itu tidak dilaporkan. Dan 65% dari kasus kekerasan seksual itu terutama dilakukan oleh orang-orang dekat. Adik-adik, saya mau bilang kamu begini. Kalau ada siapapun yang coba-coba datang mengganggumu, menyentuh tubuhmu yang adalah tubuh yang mulia itu, jangan diam, lawan,
dan katakan itu kejahatan. Lawan, kan boleh. Kan boleh. Maksud saya jangan sampai kawan memanggil gini juga saudara lapor polisi, Pak polisi juga pusing. Tapi yang kalau sudah arahnya tidak bagus, kamu harus berani lawan. Kamu tidak boleh diam. Dan orang-orang tua berhenti sudah. Kamu yang nakal-nakal dengan anak-anak itu, kamu stop sudah. Kalau itu terjadi sebentar kita kirim saudara menuju ke laut. Karena ada buaya. Karena buaya laut makan buaya darat itu juga bagus. Dari kejahatan-kejahatan seperti itu, ini anak-anak NTT ini terluka. Kita nomor 5 darurat nasional ini untuk kekerasan seksual. Jadi pastikan itu dalam kegiatan ini Bapak Klasis, semua yang ada kaitan yang mengarah pada hal-hal yang sifatnya kekerasan seksual itu dihindari, supaya anak-anak bertumbuh dengan baik. Saya percaya anak-anak Gemit akan bertumbuh dengan baik. Little Christ. Kita ini adalah Kristus-Kristus kecil. Kalau mau jadi saksi, kita harus jadi Kristus-Kristus kecil. Dan karena itu, saya mendukung penuh Bapak Mama. Saya beberapa kali kegiatan ini. Tadi saya lihat anak-anak memang mesti disiap ya. MC dan segala macam. Sekarang anak-anak harus pintar, bukan kayak dulu lain. Jadi keterlibatan semua anak-anak memang harus siap ulang, lebih bagus. Tapi saya lihat konsep gereja ramah anak di beberapa tempat itu saya amati. Itu dong bisa siap anak-anak sampai anak-anak ini kalau MC tampil di depan tuh berani. Mereka berdoa bagus, saya dalam hati ini. Mereka ke depan akan luar biasa. Sebenarnya orang bertanya bagaimana investasi Gemit terhadap anak-anak. Kita bukan lihat lagi program-program hanya di gereja, jemaat masing-masing. Saudara, kita ada bekerja sama dengan PPA dan WVI. Di Gemit ada 98 PPA. Satu PPA itu minimal dia mengelola 1 miliar. Dengan WVI untuk perhatian terhadap anak dan perempuan. Itu kurang, itu 50-an lah. Investasi kita hanya untuk itu saja, itu sudah lumayan besar. Belum lagi untuk investasi di anak-anak di tiap-tiap jemaah. Jadi sebenarnya perhatian kita terhadap anak-anak tinggi hanya secara tersistematis itu harus terus dilakukan. Gereja-gereja tolong bikin pakai data. Kalau anak-anakmu banyak dan kemudian saudara bikin kegiatan lebih, data anak-anak lebih banyak, saudara bikin kegiatan lebih banyak kepada kaum perempuan, apalagi kaum bapak, itu juga kurang bagus. Masa anak-anak lebih banyak, seharusnya mereka pemegang dari segala macam perhatian. Jadi kalau anak-anak lebih banyak, program kepada anak-anak harus juga banyak, berbasis data, supaya mereka juga dapat itu. Kalau urus anak-anak ini menyanyi, kita urus masa depan. Bayangkan kalau kita urus lomba paduan suara yang tua-tua semua, habis menyanyi, turun dong mati. Tapi anak-anak, habis menyanyi dong siap untuk masa depan, untuk gereja. Jadi saya tidak bermaksud apa-apa, Bapak orang tua jangan tersinggung. Tapi saya mau mengkritik, menggelitik saudara, supaya kita berhenti sudah. Semua dana untuk gereja harus juga porsi seimbang untuk anak-anak kita. Apalagi kalau kegiatan-kegiatan jambore dan kita tidak ikut kegiatan, aduh menurut saya itu bagaimana kita porsi anggaran. Anak-anak itu harus dapat utama. Karena doa anak-anak itu tulus, mereka juga kerja sekarang di gereja luar biasa. Saya mendorong itu karena ke depan persaingan kita ini tidak sedikit. Kita akan beralih sampai dari generasi Z dan segala macam ini. Dan persaingan kita tidak sedikit. Kalau anak-anak tidak dibiasakan mencintai gereja, kita akan menjadi gereja Gemit yang kosong di masa depan. Ini siap sudah. Kita warga Gemit ini juga banyak yang, kan kita warga yang seksi. Jadi semua orang datang atas nama Tuhan mau rampas warga-warga Gemit. Nah kita kasih kuat anak-anak sekarang supaya dong tahu, dong bilang bedakan mana ikan mas, mana ikan hiu. Dong tahu kalau mas itu bahaya, sama hiu ini datang gagah, sama dia talan, jadi predator. Jadi anak-anak harus dilatih dari sekarang. Bapak Klasis, terima kasih banyak. Bapak ya jemaat-jemaat yang sudah ikut itu, pendeta-pendetanya dipanggil, didoakan dan dinasarkan secara khusus. Tidak usah terlalu main gila dengan pelayanan, tidak usah. Saya ini
orang bilang pendeta Sam tuh dia jahat, tidak apa-apa, tidak apa-apa, supaya kita baik kembali. Karena saudara ini bikin diri sama kayak tidak ada di organisasi, tidak ada yang memandu saudara untuk hal-hal yang lebih baik. Jadi Bapak Klasis mesti panggil, doakan, nasihati, dan bawa satu ayat firman Tuhan katakan apa, pergilah dan jangan berbuat dosa. Itu tujuh mesti. Kalau dong bilang begini, dana tidak ada, iya, memang tidak, ibu tidak percaya Yesus. Dana selalu ada. Di gereja ini yang tidak ada itu tekad. Kalau tekad tidak ada, dana ada pun tidak akan jadi. Jadi semua hal di gereja bisa dilaksanakan, tetapi tidak bisa dilaksanakan oleh mereka yang tidak berdoa dan kurang pengharapan di dalam hidup. Jadi itu lakukan. Saya buktikan itu. Kita membuat beberapa kegiatan. Saya kasih tahu saudara, orang mengomel sampai di amplop Gemi Center itu. Yang mengomel ini UPP, BPP. Di sinode itu. Dong bawa materi kehebat-hebat, ternyata dong pengharapan iman lemah. Yang mengomel pendeta cuma ngomel. Saya dalam hati, yuk kasih ajar jemaat memberi persembahan, tapi yuk sendiri kasih persembahan kok pemalas. Saya curiga di sorga itu dia tidak ada tempat di VIP. Itu dia tempat itu di ruang-ruang khusus lah, itu tidak terlalu luar biasa. Jadi saya bilang begini, jalan kita pun tekad September itu tetap akan karena bisa. Gemi Center sudah 13 tahun ini, siapa mau nonton? Soalnya bisa lagi kita semua. Jadi di gereja ini tidak boleh tidak, apa saja kerjakan. Loli itu kita tidak punya uang, tapi kita kerjakan sampai jadi karena Tuhan buka jalan. Selalu semua yang urus Gemit, urus yang hati Tuhan buka jalan. Tapi organisasi semua yang mengaku Gemit tapi tidak kasih hati ke Gemit, saudara tanda saya, saudara tidak akan bertahan lama untuk hal-hal yang tulus di dalam gereja. Karena itu selamat berjambore, saya dukung, kami semua dukung. Tadi disebutkan bahwa nanti akan ada undian. Wah luar biasa, saya baru beli tadi, saya dalam hati sambil berdoa, Tuhan mudah-mudahan beberapa kupon ini kalau bisa kasih ke apa, kita ada orang semua boleh dapat, tapi kalau boleh saya prioritas Tuhan. Tapi kalau tidak pun ya tidak apa-apa. Jadi selamat ya kawan-kawan, adik-adik, selamat berjambore. Saya lupa mengucapkan selamat sukacita juga bagi kawan-kawan dari BPR TLM Kabupaten Kupang. Salam sukacita. Kalau ada berkat sedikit, jadikan berkat itu bisa membantu juga untuk kegiatan Jambore Pahar. Berkat sedikit silakan. Dan dengan meminta pertolongan, kekuatan dari Tuhan Yesus pemilik dan kepala gereja, saya hamba Tuhan membuka kegiatan Jambore Pahar Klasis Kupang Tengah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.